Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar tentunya adalah salah satu kriteria untuk kita memilih saham yang hendak kita beli. Pada video kali ini kita akan bahas suatu rasio yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan memperoleh laba dan seberapa efektif manajemen mengelola dana modal untuk memaksimalkan profit. Rasio ini adalah Return on Equity atau ROE. Di sini kita akan bahas konsep dari ROE dan cara membaca ROI dalam laporan keuangan nyata suatu perusahaan. Dimisalkan ada dua usaha yang sama. Pembelinya sama, jenis usahanya pun sama. Sebut saja Mi A dan Mi B. Di dalam 1 tahun kegiatan operasional, Mi A mampu menghasilkan keuntungan bersih senilai 10 juta rupiah. Dan Mi B mampu menghasilkan keuntungan bersih senilai 12 juta rupiah. Manakah yang lebih untung? Secara jumlah kita bisa tahu kalau Mi B lebih besar daripada Mi A, yaitu 12 juta rupiah. Tapi kan kita belum tahu berapa modal yang telah dikeluarkan dari dua pelaku usaha ini. Misalnya Mi A, modal bersih di awal tahun adalah 100 juta rupiah, sedangkan Mi B 150 juta rupiah. Dari contoh sebelumnya, kita udah tahu bahwa Mi A dan Mi B memiliki keuntungan bersih masing-masing adalah 10 juta dan 12 juta rupiah. Di dalam kegiatan operasionalnya, Mi A mampu menghasilkan 10 juta rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan modal bersih adalah 100 juta rupiah. Mi B mampu menghasilkan keuntungan bersih senilai 12 juta rupiah. Dengan modal bersihnya adalah 150 juta rupiah. Jadi kalau kita hitung, ternyata Mi A mampu menghasilkan 10% dan Mi B mampu menghasilkan 8%. Kenapa bisa begini? Karena 10 juta dari 100 juta adalah 10%. Sedangkan 12 juta dari 150 juta adalah 8%. Yang berarti Mi A mampu meningkatkan kekayaannya sebesar 10% dalam waktu 1 tahun, sedangkan Mi B mampu meningkatkan kekayaannya sebesar 8% dalam waktu 1 tahun. Jadi pemenangnya adalah Mi A karena mampu meningkatkan kekayaannya lebih besar daripada Mi B. Inilah konsep dari Return on Equity atau disingkat ROI. Selanjutnya adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah kita coba lihat di dalam laporan keuangan yang asli dari dalam suatu perusahaan. Saya ambil contoh pada kali ini adalah Bank BRI. Supaya tidak bingung di dalam pembacaan laporan keuangan ini, kita harus melihat laporan ini disajikan dalam satuan apa. Jadi di dalam sini kita lihat disajikan dalam jutaan rupiah, yang berarti setiap nominalnya akan dikalikan dengan 1 juta rupiah. Dalam contoh sebelumnya kita udah tahu nih kalau return on equity atau ROI itu adalah keuntungan bersih dibagi dengan modal bersih atau ekuitas. Di dalam laporan keuangan BRI tahun 2020 di halaman 4 tertera total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk yang memiliki jumlah 197 triliun 377 sekian. Mungkin kalian bertanya nih, kenapa nggak pakai total ekuitas yang ini? Total ekuitas dengan nominal 199,9 triliun ini sudah ditambah dengan kepentingan non pengendali. Jadi kepentingan non pengendali ini adalah ekuitas dari anak bank BRI. Contohnya BRI Agro, BRI Remittance, BRI Life, dan lain sebagainya. Jadi kita cukup masukkan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk saja, yaitu adalah 197,3 triliun. Setelah kita dapat data dari laporan keuangan dari Bank BRI dalam kurun waktu 1 tahun, kita masukkan ke dalam rumus. Keuntungan bersih dibagi dengan modal atau ekuitas. Tadi kita tahu bahwa ekuitasnya adalah 197,37 triliun. Untuk selanjutnya adalah kita melihat keuntungan. Kita bisa buka halaman 5 laporan keuangan BRI tahun 2020.
Dalam laba tahun berjalan, BRI mampu menghasilkan keuntungan sebesar 18,6 triliun. Angka ini akan kita masukkan ke dalam rumusan yang barusan kita buat. Setelah kalian tahu keuntungan bersih dari laporan tahunan Bank BRI tahun 2020, kalian bisa menentukan bahwa ROI Bank BRI adalah 0,094 atau 94%. Sebenarnya angka ini bisa kalian cari di aplikasi sekuritas seperti Stockbit, iPod, dan sebagainya. Saya menghitung ini supaya kalian paham dari mana sebenarnya angka ini bisa didapat. Jadi angka 9,4% itu apakah baik atau buruk? Jika dibandingkan dengan deposito yang hanya 7%, tentunya ini bisa dibilang baik. Tapi apakah dibandingkan dengan deposito saja cukup? Tentunya belum. Kita harus membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Dengan cara perhitungan ROI yang sama, di sini saya memiliki data 6 tahun terakhir dari kelima bank yang sejenis, yaitu adalah Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Untuk cara penghitungannya pun juga sederhana, jadi tinggal kita rata-rata aja dari tahun 2015 ke tahun 2020. Setelah dirata-rata, ketemulah angka dari Bank BRI adalah 16,82%, Bank BTN 10,28%, Bank BNI 11,10%, Bank Mandiri 12,28%, Bank BCA memiliki ROI tertinggi yaitu adalah 17,38%. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa Bank BCA adalah bank dengan return on equity tertinggi yaitu adalah 17,38%. Di peringkat kedua ada Bank BRI dengan nilai 16,82% dan ketiga adalah Bank Mandiri dengan nilai 12,28%. Setelah mengetahui data ini, apakah bisa disimpulkan bahwa Bank BCA lebih baik dari bank-bank lainnya? Tentunya belum. Kita juga harus memperhitungkan price to book value atau PBV, berapa pernya, NPM, bagaimana book value per share-nya atau nilai aslinya, bagaimana rasio utangnya atau debt to equity ratio. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya mengenai rasio-rasio yang lainnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.